lagi lah gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan sudah mulai pada mengurus TKDN-nya gitu. Tapi saya juga kurang paham nih kalau ISP menilainya seperti apa untuk TKDN-nya. Kurang lebih begitu Pak Wibi. Oke, noted Pak Bambang. Terus saya ada lanjut satu lagi Pak. Untuk ini penentuan distributor. Kalau kami ya di Telkom kan memang nanti pada saat delivery produk kan memang akan mengerahkan ya jaringan Telkom sendiri ya. Jadi memang kita nggak menunjuk distributor selain organisasi yang milik kita gitu. Kemarin kita nyoba input diri sendiri sebagai distributor kok fail terus Pak ya. Ya, nah ini berarti itu waktu pendaftaran di awal nih Pak. Waktu pertama kali login, nanti Bapak akan ditanya apakah posisinya penyedia, apakah distributor, apakah penyedia plus distributor. Nah, yang membedakan adalah kalau Bapak pilih penyedia, maka nanti distributornya harus yang lain. Tapi kalau Bapak distributor, ya Bapak nggak perlu daftar tuh, jadi Bapak yang di-assign terhadap penyedia lain. Tapi kalau Bapak penyedia sekaligus distributor, nah maka nanti Bapak bisa menunjuk perusahaan Bapak sendiri sebagai distributor gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan tidak bisa mengganti, sampaikan saja lewat LPS support Pak, disampaikan bahwa nanti statusnya minta diganti menjadi penyedia dan distributor gitu Pak ya. Betul. Oke Pak Bambang. Ya, makasih banyak. Baik, terima kasih Pak Wibi atas pertanyaannya. Selanjutnya saya persilakan kepada PT Cyber Network Indonesia untuk mengajukan pertanyaan. Ya, selamat siang Pak Bambang. Saya dengan Benyamin Naibahu. Mohon izin Pak Bambang tanya nih. Karena tadi Bapak bilang kan tata cara pengisian pendaftaran katalog ISP ini akan dibahas kemudian. Padahal ini waktunya tinggal mepet, Pak, tinggal 30 Juni lagi, tinggal 2 minggu lagi. Ada banyak pertanyaan terkait dengan KBKI, pengisian tata cara tabel Excel. Nah, kalau boleh saran sosialisasi ini bisa dilakukan mungkin dalam waktu dekat Pak, buat kita teman-teman ISP. Karena kalau seperti tadi tanya teman Telkom kode KBKI, kalau KBKI ngisi inputnya salah, dan itu kita nggak bisa lanjut Pak, nggak lanjut prosesnya gitu. Dan kebetulan kita coba masukin 84221 itu nggak ada di list Pak, di listnya. Kita cek di BPS, kodenya sebenarnya KBKI 84221. Tapi begitu kita masukin angka itu nggak ada Pak di poin katalog gitu. Jadi hal seperti ini mungkin akan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seperti ini terkait tentang tata cara pengisian. Jadi mohon izin Pak, sekiranya berkenan Pak, dari tim LKPP mungkin bisa dibuat satu session lagi mungkin minggu ini atau minggu depan terkait tentang bagaimana tata cara pengisian tabel Excel dan bagaimana tata cara pendaftaran katalog ISP ini. Yang pertama Pak. Yang kedua, saran kami gini Pak, mengingat saat ini kan yang terdaftar di Kominfo itu ada 400 lebih ISP Pak. Sementara banyak ISP juga yang belum mendapatkan kesempatan untuk ikut di katalog ISP. Di sisi lain tadi Bapak bilang ada keterbatasan tim LKPP untuk memverifikasi ribuan produk Pak, karena kita ada 34 provinsi yang masih dilayani ISP, 512 kabupaten kota, belum lagi produk-produk lainnya gitu. Nah, kami menyarankan nih Pak, jika Bapak berkenan sama teman-teman mau disampaikan pada pimpinan, agar ISP yang lama itu ya mungkin bisa diteruskan dulu Pak, karena kita ISP lama ini sudah melalui mekanisme pemeriksaan yang sangat ketat waktu itu dilakukan oleh LKPP dan Kominfo beberapa waktu yang lalu. Sementara proses sekarang kan sudah lebih mudah, lebih gampang gitu. Jadi mungkin yang sudah kita lakukan, kecuali mungkin ada hal-hal yang mungkin ISP yang terblacklist atau ISP yang mesti mendapat perhatian khusus dari LKPP atau komplain dari institusi lain, itu aja kali Pak dapat diperiksa gitu Pak. Jadi jangan semua diulang Pak, udah diulang saya yakin Pak, seperti Bapak bilang tadi prosesnya bisa dari 6-8 bulan bisa terulang lagi Pak, karena apa, ini ISP-nya banyak sekali Pak, produk layanannya juga ribuan banyak. Itu aja Pak saran kami. Terima kasih Pak. Oke, baik Pak, siapa sih tadi? Iya. Benyamin Pak, Benyamin. Pak Benyamin ya. Pak, untuk kode KBKIJ yang dari info BPS berapa Pak kodenya Pak? 84221. Yang ada Pak di tabel 221. Iya. 221 ya? Ya, 84221 yaitu layanan internet itu Pak. Layanan internet ya. 84221. Ya. Oke. Terima kasih Pak Benyamin untuk informasinya. Jadi gini Pak, untuk kode KBKI kan ini juga kode KBKI kan ada banyak buku nih Pak ya. Ada yang dulu kita menggunakannya KBKI 2020, kemarin sudah diupdate sebenarnya 2021. Itu pun memang ada barang, ada jasa.
pertama kali yang kita dapatkan informasinya memang baru barang tuh. Informasi yang saya dapat terakhir update udah mulai masuk jasa gitu ya, sudah diinput. Nah mungkin ini ada perkembangan lagi nih yang 84221 ini mungkin belum masuk gitu ya. Nanti saya akan coba sampaikan ke tim teknisnya untuk menambahkan nih kalau memang kalau kode ini gitu Pak ya. Nah jangan khawatir, yang pasti Bapak Ibu sekalian untuk kode KBKI. Nah ini kenapa tidak kita sosialisasikan, karena memang kode KBKI ini bukan merupakan syarat gitu Pak, bukan merupakan syarat untuk dapat tayang, jadi nggak usah khawatir. Penggunaan kode KBKI di aplikasi katalog itu memang untuk kepentingan internal kami dalam untuk report, kemudian nanti untuk integrasi dengan sistem lain dan lain-lain. Tapi apabila memang ada kesalahan penginputan KBKI gitu ya, itu tidak secara otomatis menggugurkan prosesnya. Jadi nggak usah khawatir, nanti itu bisa diupdate lah gitu. Kalau misalkan kode KBKI-nya salah pilih gitu ya, gitu. Jadi nggak usah khawatir Pak Benyamin. Mohon izin Pak, berarti kita pilih kode KBKI yang ada dulu aja Pak ya. Nanti sudah kalau salah kita perbaiki atau gimana? Boleh Pak. Bisa lanjut Pak soalnya Pak, kalau tadi izin nggak bisa lanjut. Boleh Pak ya? Boleh, ya Pak Benyamin boleh gitu ya. Nanti coba mudah-mudahan ini nanti bisa saya masukkan juga nih, bisa cepat lah mudah-mudahan. Nah kemudian yang kedua untuk jangka waktunya juga nggak usah khawatir. Tadi dibatasin kalau nggak sampai tanggal berapa Pak? 30 Juni Pak, seluruh proses ISP itu seluruh Indonesia. Yang sementara ada berapa institusi pemerintah daerah akan melakukan e-katalog juga tengah tahun Pak. Itu akan dicari katalog Pak kalau itu diturunin Pak. 30 Juni, itu yang proses perpanjangan yang kemarin ya maksudnya ya? 30 Juni itu ya? Benar Pak. Untuk Pak, perpanjangan berakhir 30 Juni 2020. Oh iya. 2021 ya. Oke, baik. Nah, kalau sekarang mohon maaf Pak, jadi memang saya menjelaskan tentang aturan yang barunya nih ya. Kalau untuk yang pembukaan kan memang sudah dibuka sepanjang-panjangnya tuh. Jadi tidak dibatasin 30 Juni. Nah, gitu ya. Nah, nanti masalah apakah nanti tidak perlu verifikasi ulang dan lain-lain. Nah, itu nanti saya sampaikan ke pimpinan, mungkin Mas Wicak ya, tolong disampaikan juga nih ke pimpinan nanti pemasukan dari kegiatan ini seperti apa gitu ya. Mohon dibantu ya Pak ya. Oke, itu paling ya Pak Benyamin ya. Oke, yang lainnya mungkin. Baik, terima kasih Mas Bam. Ini sekarang lanjut ke PT Global Link. Ibu Fitri, silakan Ibu Fitri untuk mengajukan pertanyaan. Selamat siang Pak Bambang. Halo. Ya Bu, silakan. Ya. Ini kami ada pertanyaan, mungkin sudah beberapa pertanyaan sudah diwakili sama Bapak Ibu yang lain yang termasuk merek. Kami juga belum muncul mereknya, dan itu kami kemarin sudah coba ke LPSS support. Cuman kami terkendala atau belum ada kelanjutan gitu. Nah, yang tadi Bapak sempat jelaskan untuk daftar merek, itu apa betul kita daftar mereknya di DKJKI atau di mana ya Pak? Halo? Ya, untuk mereknya tadi sudah disampaikan ya oleh Mas Wicak ya, nanti akan di publish tuh secepatnya aja Cak, takutnya nanti biar bisa langsung input mereknya ya, karena kan mau ngupdate input produk ya Cak ya. Itu mudah-mudahan bisa lebih cepat gitu. Ya, pertanyaan itu aja kan ya? Ada lagi nggak? Ya Mas Bam, tentang merek saja. Oke, ya udah. Yang pertanyaannya sama nanti bisa skip ya, mungkin yang lainnya supaya banyak informasi yang bisa kita terima di siang ini. Oke, baik. Silakan Selanjutnya PT Indonesia Comnet Plus, silakan mengajukan pertanyaan. Pastikan pertanyaannya berbeda dengan yang pertanyaan sebelumnya. Oke, baik. Terima kasih Pak Bambang dan teman-teman tim LKPP. Menambahkan aja dari semua apa yang sudah disampaikan teman-teman ISP yang lain, menambahkan sedikit aja Pak pertanyaan. Pertama terkait notifikasi terkait setiap tahapan yang kita ikuti dalam proses mulai dari pendaftaran sampai dengan verifikasi, apakah ada masuk email notifikasi Pak ke PSI kami masing-masing? Karena kami jujur harus memelototi terus sih Pak memang dashboard atau perangkat katalog websitenya LKPP. Apakah bisa disediakan notifikasinya ke email secara otomatis kalau setiap tahapan itu kami lulus atau memang masih kurang? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi sebenarnya sudah disampaikan terkait sosialisasi, kita ingin tahu kapan
terkait ISP ini detailnya sosialisasinya harapannya bisa lebih cepat dilaksanakan. Yang ketiga, ingin memastikan aja Pak, bahwa dengan mekanisme tidak dibatasinya waktu ini berarti kami para penyedia sudah tidak ada lagi sistem gugur ya Pak, atau tidak lulus kaitannya dengan diskualifikasi atau apa, karena pengalaman tahun lalu sedikit dari syarat-syarat teknis maupun administrasi ataupun harga gagal, kami tidak bisa tayang. Jadi apakah mekanismenya kalau gagal kami perbaiki, terus bisa upload lagi, kalau gagal lagi ya kami upload lagi, diperbaiki sampai dengan kami bisa lulus untuk naik tayang. Terus kemudian yang terakhir Pak, kaitannya dengan skema harga, apakah ada informasi Pak di aturan atau kebijakan yang baru dari LKPP terkait harga sudah termasuk PPN atau belum Pak? Karena kalau yang sebelumnya harga yang tercantum dalam katalog itu, mohon koreksi nanti teman-teman ISP yang lain kalau ada boleh masukan, itu termasuk PPN Pak. Nah ini udah ada kebijakan khusus masing-masing komoditas atau memang di LKPP ini katalognya harganya termasuk PPN. Itu aja Pak pertanyaan dari kami. Terima kasih. Oke, baik Pak. Terima kasih juga pertanyaannya. Jadi yang pertama untuk kegiatan berikutnya ya Pak ya. Ya nanti tim direktorat nanti akan mungkin bisa menyampaikan atau mungkin saat lagi ngeset waktunya kapan. Karena memang terus terang nih Pak, karena keterbatasan dan sistemnya sekarang sangat terbuka seperti ini, memang tim juga dibagi-bagi gitu Pak ya. Jadi intinya semua orang bisa mendapatkan informasi ini juga gitu. Nah nanti mungkin sekaligus memang untuk yang kegiatan ini pun seharusnya nanti direkam bisa di-upload juga nih ke YouTube atau mana gitu ya, biar bisa menjadi informasi bagi penyedia komoditas lain. Kemudian yang kedua tentang tadi yang nomor 2 soal tidak ada gugur gitu Pak ya. Saya langsung jawab aja iya gitu Pak. Jadi tidak ada lagi proses kompetisi di katalog gitu. Jadi selama nanti dokumennya belum lengkap ya nanti dilengkapi aja gitu. Ya mungkin karena ini, tapi diingat Pak, karena ini sifatnya akan banyak nih Pak ya, terus terang ya, jadi akan jadi air bah juga nih untuk kami ya, pengelola ya. Jadi kalau misalkan tidak lengkap, kemudian pasti tim verifikator akan meriksa yang lain nih Pak. Jadi mungkin nanti terhambat di antrian gitu. Jadi pastikan aja sekali jalan udah lengkap semua supaya nanti tidak kegeser gitu ya Pak ya. Kita akan memprioritaskan yang belum pasti begitu Pak. Gitu paling Pak. Kemudian yang ketiga soal PPN. Iya, harga katalog itu adalah harga yang sudah termasuk PPN-nya gitu ya. Jadi harga tayang adalah harga eceran tertinggi. Nah, kemudian dan itu sudah termasuk PPN. Jadi dipastikan jangan sampai ini harganya belum termasuk PPN nih, nanti masalah nanti di lapangan. Begitu paling Pak. Terima kasih. Baik Mas Bang, terima kasih atas jawabannya. Bagaimana Pak dari Indonesia Komnet Plus? Sudah cukup ya Pak ya? Ya, satu lagi aja Pak, apakah ada mekanisme tadi Pak notifikasi masuk ke sistem lain seperti email atau apa Pak? Selain tadi ya diinformasikan PIC akan menghubungi kami gitu Pak. Ya baik, untuk saat ini belum ada Pak. Jadi memang kita fokusnya ngubah aplikasi dulu sesuai regulasi yang baru gitu ya. Jadi memang informasi nanti harus melototin Pak ngeriwayat. Tapi ya mudah-mudahan nih kembali ke masing-masing verifikator apabila sudah melakukan suatu proses itu ya, mungkin nanti bisa diinformasikan ke penyedianya. Kan di situ ada nomor ini. Nah, ada nomornya PIC Pak ya. Nah, mudah-mudahan nanti verifikator masing-masingnya yang bisa menyampaikan ke penyedianya gitu Pak. Oke, terima kasih Pak Bambang dan teman-teman LKPP. Cukup Pak. Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Indah dari Excel Aksiata untuk mengajukan pertanyaan. Oke, selamat siang Pak. Salam kenal, saya dengan Indah dari Excel Aksiata. Pertanyaan saya terkait dengan penambahan katalog nanti Pak untuk produknya. Apakah itu bisa kita lakukan bertahap Pak? Apakah memungkinkan untuk dilakukan bertahap? Misalnya kita masukkan yang last mile FO dulu, nanti setelah verifikasi ongoing kita sambil masukin dengan last mile yang lainnya. Apakah itu possible Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Oke. Silakan Mas Bang. Saya jawab iya Bu, boleh.
Jadi kalau ada beberapa produk ya, ada 3 atau berapa gitu, masukin 1 aja dulu nggak apa-apa. Jadi nanti kalau sudah berkontrak tinggal nambahin. Cuma tadi diingat tadi pesan saya ya, karena penambahan kan nanti ada proses klarif lagi untuk produk tersebut. Nah, ini pasti akan menambahkan waktu tuh antrian gitu ya. Jadi kalau bisa sudah ada di awal ya lebih baik gitu, karena nanti jadi sekali jalan lah proses verifikasinya. Kalau misal nanti nambah produk yang udah duluan mungkin tayang ya, tapi yang menambahnya ini nanti yang butuh waktu lagi untuk memproses. Ya, berarti masuk dalam antrian lagi gitu ya Pak ya? Iya, betul. Ya, satu lagi Pak, mohon izin untuk izin usaha ini apakah bisa ada checklist atau detailnya Pak, apa saja gitu Pak? Kebetulan kami pertama kali nih. Saya belum melihat dokumen detailnya sih ya, tapi tertulis hanya izin usaha Pak. Oh, izin usaha ya. Ya berarti izin usaha yang terkait dengan ISP biasanya. Dengan pendirian usaha itu ya, akta, siup, dan lain-lain, NIB kan, TDP, kemudian nanti kalau ISP kan ada izin ISP-nya juga. Paling itu aja sih. Oke, baik. Terima kasih ya Pak ya. Sama. Baik, terima kasih Mas Bambang. Selanjutnya saya lanjutkan ke PT Skyreach dari Ibu Nisrina. Pada Ibu Nisrina saya persilakan. Ya, selamat pagi. Selamat siang, mungkin udah masuk siang sekarang. Selamat siang Bu, silakan. Ini ada beberapa pertanyaan nih Pak. Yang pertama terkait satuan ukur, itu menggunakan MBPS ya Pak? Bukan bulan. Jika tidak ada, apakah kita bisa mengajukan terkait penambahan satuan ukur melalui LPSE support? Yang kedua, jika memang perlu mengajukan tiket untuk satuan ukur, di tiketnya itu judulnya di aplikasi versi apa? Di situ kan nanti ada pilihannya kan, ada judulnya apa, terus aplikasi atau versi katalog 5.0. Nah itu kita harus isi apa. Dan yang ketiga, jangka waktu pendaftaran yang tertulis itu kan sampai dengan 31 Desember 2021 ya Pak. Lalu untuk terbit kontraknya nanti jadi per ISP itu kapan ya? Atau berbeda-beda gitu? Itu sih. Banyak nih pertanyaan kita. Sama nomor 4, jika kontraknya habis di Juni, untuk penjualan next-nya itu kita akan turun tayang atau bagaimana Pak? Sampai menunggu Desember itu. Ya, cukup dan ya. Pada aplikasi Sikap, kan menu izin usaha yang kami miliki ada izin penyelenggara jaringan telekomunikasi, izin penyelenggara jasa telekomunikasi ISP, dan NIB. Namun pada saat kami masukkan NIB dan klik cek OSS pada sebelah kanan, aplikasinya tuh langsung error Pak. Sampai sekarang juga nggak bisa. Itu kenapa? Itu harus bagaimana ya Pak? Itu dari Sikap ya Bu ya? Iya. Terus NPWP di Sikap sama NPWP di NIB itu berbeda kalau kita cek sama di data Sikap juga NPWP kita itu ada perbedaan Pak dengan OSS. Padahal pas kita cek itu sama, tapi di Sikapnya itu kayak nggak mau sinkron gitu Pak. Warning gitu. Iya, jadi langsung error dan ada warning gitu Pak. Oke, ya baik Bu. Siapa tadi ya? Ya, udah kan ya, 5 aja ya? Jangan diborong udah semua Pak. nih, kasihan yang lain ya. Terima kasih Pak. Oke, untuk satuan itu saya coba cek lagi Bu. Itu satuan ini ya, apa pengukuran ya? Kalau MBPS kan harusnya ada di produk ya, tapi nanti harga satuannya itu, satuan kuantiti itu memang seharusnya sih bulan. Coba nanti saya cek lagi gitu. Itu ya yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau mau lapor ke LPSE support, itu mestinya nanti sesuai dengan peruntukannya aja. Kalau masalah tender itu berarti SPSE. Kalau Sikap nanti pilih Sikap. Kalau katalog ya pilih katalog gitu. Nggak usah diperhatikan versinya. Kalau katalog nggak ada versinya itu nggak kelihatan. Tapi kalau SPSE biasanya ada versinya. Kalau Sikap juga kayaknya, Sikap juga nggak ada versinya. Jadi sesuai dengan peruntukannya saja. Nah, kalau ada permasalahan kayak tadi ya, itu bisa disampaikan di LPSE support. Nah, kalau ada isian-isian di persyaratan yang kurang jelas,
ditanyanya di bagian unwishing saja gitu nanti, karena itu nanti ranahnya verifikator untuk jawab gitu. Kemudian waktu terbit kontrak, nah itu kan sampai Desember 31 Desember ya. Nah jangan khawatir, bukan artinya nanti 31 Desember baru kontraknya baru tayang, enggak ya. Jadi nanti per masing-masing selesainya aja gitu. Siapa yang selesai duluan ya nanti dia jadi tayang duluan gitu ya. Ya mudah-mudahan sih bisa langsung barengan lah, banyak gitu. Mudah-mudahan. Verifikatornya ada berapa Jang ya? Ada cuma 7 orang ya. Nah kemudian waktu terbit kontraknya apa nih? Yang kalau kontraknya habis di bulan Juni ya otomatis turun tayang dulu sih memang gitu ya. Karena itu kan yang masih mengikuti proses yang lama ya. Masih yang di kontrak sebelumnya. Nah jadi sambil nunggu kontrak barunya itu nanti ready. Nah kemudian error disikap. Nah untuk error disikap langsung didaftarkan aja ya, dilaporkan saja di LPC supportnya gitu, karena memang kebetulan bukan di tempat kami, bukan di tempat katalog. Kita hanya menerima feedbacknya aja dari sikap. Jadi kalau sikapnya nanti ada error lapor ke sana. Kalau nanti misalkan sikapnya sudah diupdate, nanti di aplikasi katalog tinggal synchronize saja supaya dapat informasi terbarunya dari aplikasi sikap. Begitu kurang lebih Ibu. Baik Pak, terima kasih banyak atas penjelasannya, sudah cukup dari PT Iya. Skyridge. Terima kasih semua. Bu Nisrina. Semoga mewakili Lanjut. teman-teman yang lain. Baik, terima kasih Bu Nisrina dari PT Skyridge. Sesuai dengan undangan, acara ini akan ditutup pada pukul 12.00. Sekitar 7 menit lagi. Mohon maaf untuk Bapak-Bapak yang sudah mengajukan raise your hand tetapi tidak bisa bertanya. Selanjutnya saya akan persilakan ke PT Platinum Network Indonesia. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Mutia dari PT Platinum Network Indonesia. Di sini saya ada beberapa pertanyaan, Pak. Yang pertama itu saat pengisian produk, Pak. Itu kan pas di atasnya itu ada Excel ya, Pak ya. Excel itu cukup panjang. Dan saya mau tanya, Pak, untuk pengisian Excel-nya, Pak. Yang pertama, apakah kurs boleh dikosongkan? Karena kami mengisi dalam bentuk rupiah, Pak. Yang kedua, untuk poin-poin yang ambigu seperti pengisian kelas harga, status produk, nama kategori, jumlah stok inden, dan sebagainya, apakah ada standar pengisian baku dari FKPP sehingga tidak terjadi kesalahan pada pengisian, Pak. Yang ketiga, untuk harga tanggal berlaku sampai kapan, boleh kami sesuaikan dengan yang kami inginkan atau bagaimana, Pak? Yang keempat, bolehkah diberikan jadwal yang tetap, Pak, khususnya tanggal unleasing-nya? Itu mungkin. Itu aja ya. Tapi saya lupa mengetikkan, jadi takut kelewatan. Tadi pertama apa ya, Bu? Iya, boleh, Mohon Pak. maaf. Yang pertama itu terkait, jadi kan di tabel Excel, Pak, yang ada Iya, di iya. tanda baru Jawab di itu dulu deh. katalog, Pak. Ya. Iya. Langsung. Untuk tabel Excel emang ada banyak isiannya ya, saya Betul, Pak. belum lihat ya. Itu soalnya pakai metode baru nih. Ya untuk tabel isian saja. Yang penting begini Bu, jangan menambahkan format apapun. Jadi kalau misalkan angka gitu ya, numbering ya udah gitu. Isi apa adanya, jangan pakai pemisah, titik koma dan lain-lain. Jadi jangan tambahkan format. Jadi nanti biar si aplikasi itu nggak salah lah. Biasanya errornya itu kalau menambahkan format, gitu ya. Kemudian untuk kurs bisa nanti dikosongkan aja, gitu. Jadi kalau sudah pakai rupiah ya nanti masukin harga rupiahnya saja. Untuk tanggal nanti akan disamakan semua. Jadi tanggal penawaran itu ya tanggal Ibu daftar, gitu ya, tanggal mengajukan, gitu. Nanti akan secara otomatis oleh sistem dibikin default. Jadi tidak bisa milih tanggal. Gitu, karena kan menawarkan sekarang ini akan beda dengan tender ya. Kalau tender itu kan memang ada jangka waktu penawaran tuh, nah misalkan 30 hari, 60 hari ya. Nah untuk katalog nanti akan dibuat secara default itu sama semuanya, jadi tanggal mendaftarkan. Nah nanti kalau sudah jalan, kalau sudah tayang, ya harga kan bisa berubah-ubah ya, bisa diganti terus ya. Jadi silakan nanti melakukan perubahan harga saja apabila memang diperlukan. Nah, yang perlu diingat nanti kan karena metodenya nanti ada negosiasi dan mini kompetisi, ya diperhatikan aja. Kalau apalagi saingannya banyak ya, tadi ada 400 kan tuh.
Ya kalau tinggi-tinggi ya pasti nggak akan dipilih, simpelnya gitu. Mudah-mudahan bisa ngasih harga yang bagus lah gitu. Gitu aja paling. Kemudian apalagi Bu tadi Bu? Untuk harga tanggal berlaku itu berarti sesuai dengan tanggal daftar ya Pak? Iya, Misalnya sesuaikan kami, aja iya. dengan tanggal daftar aja. Misalnya pas kami kemarin tuh daftar tanggal 11 Juni, berarti kami sesuaikan 11 Juni ya Pak? Boleh 11 Juni atau boleh pada saat Ibu ngisi itu. Boleh gitu. Tapi nanti sistem akan nariknya sih sesuai tanggal upload kayaknya. Kalau kayak gitu lebih baik tanggal kita upload ya Pak? Ya, sama aja sih sebenarnya Bu, boleh. Ya tanggal upload boleh. Tanggal upload ya Pak. Ya Pak, Oke, itu terus aja. yang ini Pak yang terkait tanggal unleasing Pak, itu sudah ada tanggalnya Pak sebelumnya? Ya, unleasing dapat dilakukan setiap saat gitu ya. Ya silakan aja. Jadi dibuka itu pertanyaannya. Cuma tidak ada kewajiban juga bagi verifikator untuk menjawab, tapi nanti akan dijawab jika memang dirasakan perlu gitu ya. Karena beberapa hal mungkin sudah jelas ya tidak perlu dijawab lah gitu ya. Tapi silakan aja kalau mau bertanya di verifikator, bisa juga akan jadi masukan verifikator juga. Khususnya apabila nanti ada kekurang jelasan masalah persyaratan gitu ya. Nah, itu silakan disampaikan supaya menjadi kajian bagi pengelola gitu. Ya, Pak. Mohon izin Pak, karena saya cek juga ada banyak yang sudah bertanya, tapi saya sih belum melihat ada jawaban Pak atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Iya, betul Bu. Karena ya benar-benar. Jadi memang sama Bu. Jadi verifikatornya pun orang-orang baru semua yang baru karena aturannya baru ya Bu ya, belum tersosialisasi. Jadi baru kemarin disosialisasikan gitu mengenai aturan barunya ini. Jadi memang belum melihat kayaknya. Usernya pun baru dibuatin, jadi memang belum dijawab. Jadi tunggu saja ya Bu ya. Sama ini Pak, untuk yang diajukan penawaran ya Pak, ada yang disubmit itu hanya 4 dokumen ya Pak untuk yang di e-katalog ya Pak. Gimana? Yang di bagian ajukan penawaran Pak. Yang syarat penyedia itu kan ada 4 ya Pak ya. Oke. Ya kayak akte, izin usaha, NPWP sama bersedia menandatangani. Berarti yang di format untuk daftar penawaran itu hanya itu ya Pak? Iya, ya, pokoknya ikutin di situ aja Bu. Atau nanti ada informasi lain gitu ya. Kalau ada informasi lain. Iya Pak. Jadi mohon izin Pak, untuk harga berarti submit manual di produk ya Pak ya? Oh iya, untuk harga di produk aja langsung masukin nanti waktu input produknya. Gitu. Iya baik Pak. Terus mohon izin lagi Pak, untuk tabel itu berarti bisa kami sesuaikan dulu ya Pak, karena tidak ada format baku ya dari LKPP. Iya. Maksudnya artinya kalau nggak perlu semua yang kami rasa isi, tidak perlu semua yang maunya harus kami isi seperti itu ya Pak. Iya betul. Dapat disesuaikan. Produknya emang banyak ya ISP-nya ya. Kalau bisa input langsung aja nggak usah pakai Excel juga nggak apa-apa seharusnya ya. Kecuali mau produknya banyak ya, 500, 1000 gitu. Menghindari kesalahan aja sih. Oh iya Pak. Oh jadi untuk Excel itu nggak mesti di submit ya Pak ya? Cuma yang penting manual per itemnya aja ya? Iya, bisa satu-satu kalau input produk. Mendingan kalau produknya sedikit, amannya sih di input satu-satu aja. Gitu Iya, masalah baik, Excel. Gitu ya Bu. Ya baik Pak. Oke. Terima kasih ya Pak. Baik, terima kasih dari PT Platinum Network Indonesia. Mas Bam, ini kita waktu sudah jam 12.00. Mungkin langsung saja Mas Bam, closing statement dari Mas Bam. Oke, closing statement ya, apa ya? Ya, pokoknya inti Bapak Ibu, terima kasih banyak untuk kehadirannya, partisipasinya. Semoga ke depan penyelenggaraan katalog lebih baik, proses bisnis ISP pun semakin sehat. Jika ada nanti dan mohon maaf bagi peserta yang belum sempat dijawab karena keterbatasan waktu juga. Ya mudah-mudahan ada forum lain, tempat lain untuk saling bertanya. Yang terkait ISP, ketidakjelasan dan lain-lain bisa disampaikan di menu unleasing di aplikasi katalognya. Semoga minimal untuk aturan baru ini sudah terinformasikan, sudah jelas bagi Bapak Ibu sekalian. Ya, mohon kerjasamanya, terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan baik sengaja maupun tidak sengaja, termasuk yang tadi bercandanya juga.
Salam sehat semua untuk keluarga. Semoga ini menjadi amal ibadah untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Bambang. Terima kasih teman-teman KPP. Terima kasih Pak Bambang.